Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat besar yang Allah limpahkan kepada kita saat ini, di mana banyak saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, ataupun kemungkinan orang tua kita maupun anak kita tahun-tahun yang lalu masih menemani kita di bulan suci Ramadan. Tetapi saat ini Allah tidak mengizinkannya kembali, karena Allah sudah panggil menghadap untuk mempersaksikan apa-apa yang telah diperlakukan, apa-apa yang telah dibuat di dunia. Nikmat yang sangat besar Allah berikan umur panjang, kesempatan dan kesehatan bagi kita yang saat ini tiba di hari yang ke-11 di bulan suci Ramadan. Kesehatan pula yang diberikan kepada kita, betapa banyak saudara-saudara kita pengen hadir di tempat ini, tapi kemungkinan besar saat ini ada terbaring di rumah sakit, ataukah saat ini terbaring lumpuh di dalam rumah, tidak mampu lagi untuk melakukan karena nikmat kesehatan Allah cabut dalam diri. Dan yang paling utama, nikmat yang sangat besar, hadir di sini kita memenuhi panggilan indah, panggilan sayang dari Allah dengan mengatakan isanu dia lis-salati min yaumil jum'ah. Apabila kalian dipanggil untuk melakukan sholat Jumat, maka bersegeralah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah nikmat iman. Karena betapa banyak saudara kita yang mampu memikul papan sampai 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, ke sana kemari, bahkan berkilo-kilo, bahkan puluhan kilo dia bisa mengangkut papan, mengangkut beras. Tapi Allah belum mampu memberikan kekuatan kepada dia untuk mengangkut sajadahnya datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat kekuatan untuk mengangkat beras, mengangkat barang, mengangkat papan, beda nikmatnya dengan kekuatan melangkahkan kaki memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ditukhur jannas minas zulumati ilan nur, Nabi yang mengeluarkan manusia dari alam kebodohan menuju ke alam yang terang benderang, yaitu ad-dinul islami wal iman, agama Islam disertai dengan keimanan dan ketakwaan, tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin sudah jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Diriwayatkan dari Muaz bahwa pernah suatu ketika di bulan suci Ramadan ditanya bersama dengan para sahabat, "Wahai sekalian para sahabatku, menurut kalian bulan apakah yang paling mulia?" Para sahabat serentak menjawab, "Ya Rasulullah, tentu bulan yang paling mulia adalah bulan suci Ramadan." Ditanya kembali, "Wahai sahabatku, menurut kalian hari apa yang paling berkah? Hari apa yang paling baik?" Sahabat dengan serentak menjawab, "Ya Rasulullah, hari yang paling mulia, hari yang paling berkah, tentu hari Jumat." Dan ditanya kembali, "Waktu apakah yang paling bagus?" Sahabat serentak menjawab, "Waktu yang paling bagus adalah waktu sholat." Tetapi pada waktu itu sahabat Nabi ada satu orang, yaitu pintunya ilmu. Siapakah dia? Tak lain dan tidak bukan yaitu Ali bin Abi Thalib. Mengangkat tangan dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya kurang setuju dengan jawaban tersebut." Lalu dia memberikan penjelasan bahwa menurut saya bulan yang paling mulia adalah bulan di mana kita banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari yang paling mulia, hari yang paling berkah adalah hari di mana kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal-amal soleh kepada Allah. Dan waktu yang paling baik adalah waktu di mana kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Jawaban Ali bin Abi Thalib tidak menyalahkan pendapat dan jawaban para sahabat lain, tetapi dia memberikan penekanan, dia memberikan penjelasan penekanan kepada seluruh sahabat, dan bukan hanya para sahabat saja, tetapi juga termasuk kita, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kemuliaan, keutamaan, keberkahan bulan suci Ramadan itu sia-sia saja. Itu tidak akan bermanfaat bila mana di bulan itu kita tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti kata, nikmat yang sangat besar Allah berikan kesempatan untuk tiba di bulan ini. Maka dari itu kita memohon kepada Allah kekuatan iman, agar iman ini mampu menggerakkan kita, mampu memberikan kita kekuatan untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Betapa banyak pahala-pahala yang Allah limpahkan di bulan suci Ramadan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Sesungguhnya bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Bulan yang mulia diturunkannya Al-Qur'an. Maka ulama mengatakan ibadah seharusnya yang kita tingkatkan, yang paling ditekankan di bulan suci Ramadan agar bagaimana kita tingkatkan waktu kita untuk membaca Al-Qur'an. Kalau di hari-hari yang lalu sebelum bulan Ramadan Allah berikan kemuliaan pahala orang yang membaca Al-Quran 10 pahala. Nabi mengatakan alif lam mim tidak dikatakan satu huruf, tapi alif 1, lam 1, mim 1. Alif lam mim 30 pahala. Itu di luar bulan Ramadan. Tetapi apabila di bulan Ramadan Allah dikalikan menjadi 10 kali, berarti alif lam mim yang dibaca saja dia mendapatkan pahala 300 pahala di bulan suci Ramadan. Ini kemuliaan di bulan suci Ramadan. Di mana lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'ala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat syayatin." Apabila tiba bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala
futihat abwabul jannah, dia membuka lebar-lebar pintu surga. Wa ghulikat abwabun nar, dia tutup rapat pintu-pintu neraka. Wa sufidat syayatin, dan dia mengikat, membelenggu syaitan-syaitan. Dalam penafsiran hadis ini banyak ulama, ada yang mengatakan makna daripada hadis ini bagaimana makna kias, artinya siapa yang ghulikat, futihat dan sufidat, siapa yang membuka pintu surga, siapa yang membuka, yang menutup pintu neraka sendiri, dan siapa yang membelenggu setan sendiri. Tidak lain, menurut pendapat ulama, bahwa tidak lain adalah kita sendiri. Pendapat yang pertama. Karena di sini kesempatan Allah lipat gandakan pahala kita. Berarti dengan pahala yang berlipat, Allah bukakan pintu surga. Dengan dosa yang waktu kita di bulan-bulan yang lalu banyak kita kikis, kita kurangi, maka dengan sendirinya tertutup pintu neraka. Dengan adanya semangat juang yang tinggi, dengan kebersamaan berjamaah, maka dengan sendirinya setan akan terbelenggu. Ini pendapat yang pertama. Tetapi pendapat yang kedua, ulama mengatakan ini sangat dahsyat pendapatnya. Dia mengatakan bahwa bulan suci Ramadan ini memberikan penjelasan, Allah memberikan penjelasan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya tidak dibutuhkan syaitan untuk menyesatkan kita. Tidak dibutuhkan syaitan untuk menyesatkan kita, karena sesungguhnya yang sering menyesatkan kita adalah diri kita sendiri. Jadi ulama mengatakan, kalau kalian ingin mengenal hakikat diri kalian sebenarnya, maka kenalilah diri kalian di bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya setan sudah dibelenggu, yang tersisa hanyalah kamu dan dirimu yang sebenarnya. Sini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pendapat yang kedua ini memberikan penjelasan kepada kita bagaimana kita saling mengenal diri kita sendiri masing-masing. Entah kenapa di bulan-bulan yang lalu kita bermaksiat, tetapi bulan ini masih kita bermaksiat. Kemungkinan besar itu bukan pernah pengaruh syaitan, tetapi karena kenapa? Keterbiasaan yang kita lakukan di bulan-bulan yang lalu sehingga membuat kita terbiasa melakukan maksiat. Tanpa syaitan pun kita tidak bisa meninggalkan maksiat. Nauzubillah, summa na'udzubillah min syalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dalam sifat seperti ini. Yang selanjutnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, disambut faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Apabila kalian sampai di bulan itu, falyasumhu, maka berpuasa. Di bulan-bulan yang lalu apabila kita kelaparan, coto, bakso, nasi goreng, boleh kita makan. Tetapi di hari ini, yang dulunya menjadi halal, nikmat dan segar menyehatkan, halal, tetapi segar menjadi haram untuk kita santap. Yang dulunya, bulan yang lalu kita dihalalkan untuk bergaul dengan istri kita di siang hari, tetapi sekarang menjadi haram. Karena falyasum, kita diperintahkan untuk berpuasa. Dan puasa ini bukan hanya diberikan menjadi syariat kepada umatnya Nabi Muhammad saja, tetapi juga diberikan kepada umat-umat terdahulu. Sebagaimana ayat yang kita hafal bersama dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang merasa ada iman di hatinya pasti akan terpanggil untuk melakukan puasa. Untuk bagaimana? Menjadikan manusia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akan timbul pertanyaan di benak kita. Loh, kenapa Allah haramkan kita untuk memakan yang halal? Semua orang paham dan semua orang tahu bahwa orang yang tidak makan dalam satu hari, orang yang puasa pasti akan lapar. Orang yang puasa pasti akan kehausan. Allah kan Maha Pengasih dan Penyayang. Kenapa Allah bebankan kepada hambanya sesuatu yang sangat berat? Mungkin sering muncul pertanyaan seperti itu. Maka di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Lais As-Samarkandi, dia menjelaskan bahwa kenapa Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa. Kenapa Allah syariatkan kepada kita untuk menahan lapar, menahan haus, menahan sesuatu yang dulunya halal menjadi haram.
Imam Abu Lais As-Samarkandi ini menjelaskan di dalam kitabnya bahwa pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua makhluk, setelah tubuh Adam diselesaikan, setelah tubuh Adam sudah dibuat, diciptakan dua makhluk, yaitu akal dengan nafsu, ingin dimasukkan di dalam tubuh Adam. Maka pertama dipanggil adalah akal. Wahai akal, man anta wa man ana, siapa kamu dan siapa saya? Nafsu dengan lembutnya dia mengatakan, ya Rabbi anta wa rabbuka ana fa'budu. Wahai Allah, wahai Tuhanku, engkau adalah Tuhanku, saya adalah hamba. Allah katakan, wahai akal, engkau lah makhluk yang paling mulia yang saya ciptakan. Selanjutnya yang kedua, dia panggil nafsu. Dia mengatakan, wahai nafsu, man anta wa man ana, siapa kamu, siapa saya? Dengan lantangnya nafsu, dengan sifatnya nafsu, dia mengatakan, anta wa anta, ana wa ana, saya, kamu, kamu. Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka nafsu ini diambil, dimasukkan dia di dalam neraka jahanam selama 100 tahun lamanya. Setelah disiksa selama 100 tahun, lalu diangkat kembali, lalu ditanya dan mengatakan, wahai nafsu, man anta wa man ana, siapa kamu, siapa saya? Dengan sifatnya nafsu kembali muncul kesombongannya, dia mengatakan, anta wa anta, ana wa ana. Semakin lantang dia menjawab dengan kata-kata seperti ini. Inilah sifatnya nafsu, hadirin yang dimuliakan Allah. Semakin dia dinasihati, semakin diingatkan tentang kebenaran, maka dia semakin memberontak, semakin ingin melawan. Karena itu adalah sifatnya nafsu. Inilah yang sering menguasai. Kadang kita sendiri memahami, guru kita memberikan nasihat, orang tua kita memberikan nasihat, kita paham, kita tahu bahwa sebetulnya apa yang disampaikan itu adalah kebenaran. Tetapi kita menolak, seakan-akan kita mengatakan, sok tahu kau, sok pintar kau, saya juga tahu. Inilah sifatnya syaitan, inilah sifatnya nafsu. Maka selanjutnya Allah murka, lalu perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, masukkan dia di dalam neraka, yaitu neraka Ju. Neraka di mana di situ tidak diberikan fasilitas, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih perempuan, dan lain sebagainya. Semua keinginan-keinginannya, selera-seleranya di dalam neraka ini tidak dikasih. Dia tidak disiksa dengan api, tapi semua keinginannya tidak diberikan selama 100 tahun. Lalu dia diangkat, lalu ditanya, wahai nafsu, man anta wa man ana. Nafsu menjadi luluh dan mengatakan, ya Rabbi anta wa rabbukum ana fa'budu. Engkau adalah Tuhan, saya adalah Allah. Maka di dalam kitab ini kita dijelaskan bahwa tujuan Allah bagaimana memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, agar supaya adalah metode, adalah satu cara syariat untuk menegakkan hawa nafsu kita yang dulunya menguasai kita. Bagaimana kita belajar untuk menguasai nafsu kita sendiri, khususnya di bulan suci Ramadan. Karena ulama mengatakan tidak ada jalan untuk menguasai hawa nafsu kita, bukan dengan membaca Al-Quran, bukan dengan sholat, bukan dengan ibadah-ibadah lain. Tidak lain hanyalah dengan cara melakukan puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Dan juga ulama memberikan penjelasan jalan yang kedua, yaitu berbekam. Karena pada waktu Rasulullah Isra dan Mi'raj diperintahkan untuk hijama, yaitu mengeluarkan darah-darah kotor di dalam diri kita. Karena nafsu akan menguasai kita, dikendalikan oleh syaitan melewat darah kita. Maka syariat yang saat ini sudah sering kita tinggalkan, yaitu syariat berbekam. Bagi kita yang membutuhkan waktu kesempatan, bisa kita melakukan ibadah ini satu kali dalam satu bulan, ataupun setidaknya kita lakukan satu kali di dalam seumur. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah wajib maupun ibadah sunnah, agar menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi bekal kita bukan pangkat, jabatan, kedudukan, tetapi yang dibawa adalah amal ibadah kita. Maka dari itu fatasawwadu fa in khairus taqwa, berbekallah, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikr hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu as-samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allahu ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم يا الله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك على كل شيء قدير. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ذلك الطاعة. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نفعنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيف والمختلفة والسلاح والامتحان ما دخل منها وما بطن من بلدنا هذا ومن بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله إن الله يحب من يجب الإنسان ويسر القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي أن يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم من فضله يؤتكم ورزقكم الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.